Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rika asal Sumedang. Amalan apa yang harus saya lakukan agar urusan saya dipermudah? Banyak hal yang saya inginkan tetapi tidak ada satupun yang terwujud. Padahal saya sudah berusaha dan berdoa agar keinginan tersebut bisa tercapai. Terkait amalan. Ya, ini yang memudahkan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada seseorang, itu perlu dicontoh ya, bukan mengunggulkan, jadi sangat terkesan dengan surat-surat Al-Quran, surat-surat tertentu, disebutnya surat kemudahan, ya kan. Di antaranya surat Asy-Syarah Alam Nasroh. Itu jelas kan, fa inna ma'al usri yusra. Perbanyaklah, bahkan dihayati ketika membacanya itu, iya kan. Lalu surat Al-Lail, walaila daswana fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bertakwa dan mau peduli dengan sesama, nah ini di sini ya kan, peduli kepada sesama, membantu. Nah barangkali ibu kurang di sini kan, fama man a'ta wattaqa, a'ta dulu, a'ta memberi dulu ya. Wasaddaqa bil husna, membenarkan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin itu, maka fasanu yassiruhu lil yusra, Allah kami akan memberikan kemudahannya di jalan kemudahan. Fasanu yassiruhu lil yusra, iya, di jalan yang baik dan mudah, dimudahkan lagi kan, yang gelenceng ya kan, iya, di jalan tol diberikan kemudahan, ya kan. Itu surat Al-A'la. Nah, itu beberapa surat yang oleh orang-orang yang sudah mengamalkannya itu, Masya Allah, saya yakin tadi wasaddaqa bil husna, ya, surat Al-Insyirah, tadi surat Al-A'la, ya kan. Juga bisa ditambah dengan surat Al-Mu'minun, ya kan. Kebahagiaan itu anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, ya, membersihkan diri, membersihkan ekonominya, membersihkan lingkungannya, keluarganya. Insya Allah itu kan yang gampang, tidak panjang-panjang, karena kalau surat itu panjang. Perbanyak saja membaca istighfar dan sholawat Nabi. Gitu. Plus, ya, coba setiap hari berapapun bersedekah. Ya, gitu ya kan, 10.000 lah, 5.000 lah, begitu. Gitu ya kan. Ya sesuai tentu saja dengan kocek kita, ya kan, niatkan agar setiap hari bisa sedekah. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Wallahualam, jangan tanya kepada selain Allah, apalagi manusia-manusia ini, orang yang berilmu, ilmu apa, ya kan, orang yang pandai-pandai apa, itu pandai nipu atau bohong, ya. Kalaupun tanya, yaitu kepada ustadz, pada alim, ya kan, itu pandai dalam wawasan beragama, begitu. Wallahualam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Nurdin asal Makassar yang menanyakan, kami mengelola sebuah yayasan yang bekerja sama dengan Tour Travel untuk program haji dan umroh. Kami pasang spanduk tersebut di atas lantai masjid dan menjadikan salah satu ruangan menjadi kantor perwakilan Tour and Travel. Apakah ini diperbolehkan? Karena ada sebagian orang ataupun jamaah warga yang melarang hal tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar itu, jamaah masjid yang mengingatkan itu benar itu. Itu ada kan di surat Al-Jumu'ah. Ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau ada panggilan sholat Jumat, ya, wadharul bai'. Tinggalkan kesibukan jual beli. Jual beli di luar, jual beli dekat masjid, apalagi jual beli di masjid. Ya kan, tentu saja. Kalau ada orang yang mengumumkan kehilangan saja, nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh tuh ya kehilangan nyawa. Karena itu bukan dunia, ya kan.
innalillahi itu kan. Tapi kalau kehilangan duit, kehilangan dompet itu tidak boleh. Nanti oleh panitia atau takmir pasti tidak boleh, harus dikasih tahu. Ya kan? Sebab kalau ada orang yang karena kebodohannya mengumumkan kehilangan dunia itu kan, maka yang mendengar itu mendoakan la arbahakallah. Semoga Allah tidak la raddakallahu alaih, tidak mengembalikannya. Bahkan gitu didoakan supaya tidak kembali. Karena ya tidak boleh. Wadarul bai' itu maknanya dalam tafsir begitu. Wadarul bai' apa saja kesibukan yang terkait dengan dunia, ya termasuk ya apa menawarkan barang ya di masjid atau kehilangan. Ya. Kalau ada yang kehilangan ketemu, ya nggak perlu diumumkan, disalabarkan, ya simpan saja di tempat yang kira-kira aman, terbuka, itu kan. Lalu dikasih tulisan ataupun tidak, atau dititipkan kepada takmir begitu. Nanti setelah selesai, kalau masih di masjid juga tidak boleh diumumkan, apalagi menjelang Jumatan. Tidak boleh ada pengumuman-pengumuman yang sifatnya duniawi itu ya kan. Nah, jadi caranya ya paling di luar, ada tempat yang umum, di pos atau bagaimana ya kan. Nah, itu bisa ya kan itu. Wallahualam. Jadi itu benar itu. Wallahualam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ihsan asal Samarinda yang menanyakan, apakah business owner tidak diperbolehkan untuk mendapatkan gaji karena akad yang digunakan adalah syirkah, meskipun dia tergabung dalam manajemen perusahaan, misal jadi CEO? Ya, jadi kemitraan itu ada bentuknya syirkah, musyarakah. Ada musyarakah itu ada berbentuk mudharabah, ya kan. Nah, kalau musyarakah itu artinya dua belah pihak atau lebih ya patungan dalam modal, ya. Karena si A, si B, si C ya patungan dalam modal. Lalu tentu saja setelah modal terbentuk cukup, manajemennya bagaimana? Nah, di sini ya kan. Manajemennya bisa saja orang lain, orang ahli gitu kan. Dah, kalau kita sih ya nggak ahli lah dalam urusan begini, kita meng-hire saja pihak luar. Bisa begitu kan. Tentu saja yang di-hire itu digaji kan begitu. Tuh. Bisa saja juga ya kita-kita aja deh, bisa lah. Nah, yang mengalokasikan lebih dari modal itu harus dicatat tuh. Apa alokasinya? Oh, dia tenaga. Jadi tenaga apa kan begitu, diukur masing-masing. Jadi apa yang dialokasikan oleh partner itu tidak ada gratisan, diukur, dihitung. Oh iya, kalau Anda ya mengalokasikan modal udah jelas ya kan, kalau tenaga ini diberi nilai sekian. Setuju. Yang lain juga kan tentu saja sekian. Antara para pihak itu mungkin bobotnya nanti kalau ada keuntungan insya Allah ya si A ini karena banyak itu 50%, si B 25%, si C 25% misalnya kan. Asal disetujui. Ulama menyimpulkan bahwa ya tauzi'ul arbah, membagi keuntungan itu alamat tufiqo, sesuai dengan kesepakatan. Karena kontribusinya beda-beda. Si A ini dinilai, disepakati tentu saja, oh selain modal, oh berarti dia sekian persen dari keuntungan sekian, begitu ya kan. Jadi diperbolehkan ya. Itu diperbolehkan. Sedangkan wal khusaratu, kalau ada kerugian itu ala qadri ra'sil mal, itu sesuai dengan porsi modal. Si A modalnya 20%, ya rugi juga segitu, si B sekian, begitu. Jadi itu kaidah yang berlaku di kalangan ulama, boleh asal memang apa yang dialokasikannya betul dan kemudian hasil musyawarah, begitu. Wallahualam. Jadi kok itu istilahnya gaji atau apa, itu hanya istilah. Istilah ya ya kan? betul. Mungkin uang jasa atau apa begitu ya kan. Itu boleh asal tadi alamat tufiqo, sesuai dengan kesepakatan. Bukan permintaan, bukan. Saya maunya sekian, enggak. Disepakati begitu. Allah.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Al-Ulama Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma auzi'na an nashkura ni'matak allati an'amta alaina wa an na'mala sholihan tardah wa aslih lana fi hayatina wa aslih lana fi amalina wa aslih lana fi ma'hadina wa aslih lana fi da'watina wa aslih lana fi syarikatina wa masyru'atina ya Allah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.